wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada kesempatan saat ini kita bisa berjumpa kembali dengan Allah. Padahal sebelumnya kita berjumpa ya. Salam dan salam terutama kita sampaikan kepada baginda alam Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabat, dan juga kita semuanya selaku umatnya yang senantiasa istiqomah turut mengikuti ajarannya. Baik, apa kabar hari ini semuanya? Kurang Bapak. Apa kabar hari ini? Anak-anak sekalian, Bapak cintai, Bapak sayangi, ya. Teman-teman sekalian yang hari ini dikasih pelajaran. Siapa? Lihat sama orang. Kenapa tidak masuk? Hari ini Bapak dan teman Bapak ya ada Ica, perkenalkan nama Bapak, namanya Bapak Ahmad Jubaidi. Sekarang sama Ibu Ida sama Ibu Ica juga statusnya masih sebagai mahasiswa di STAI Mustaqim Purwakarta. Baik, hari ini dalam rangka praktek ya, pembelajaran mata kuliah sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Nah, di sini Pak Ahmad akan menyampaikan tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Sebelumnya ada semangat ya. Kita itu berinteraksi itu ya dalam pelajaran agama Islam itu ada dua ya. Interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan interaksi dengan sesama manusia. Kalau dengan Allah disebut hablum minallah. Nah, kalau dengan sesama manusia hablum minan. Nah, dari situ Pak Ahmad akan membuat satu ice breathing ya biar anak-anak semuanya semangat. Oke, boleh berdiri semuanya. Berdiri saya. Nah, ya. Kurang Bapak. Biar seru. Nih, Pak Ahmad bagi dua kelompok ya. Kelompok yang depan sama kelompok yang belakang sana ya. Kelompok yang depan lihat gerakan kanan Pak Ahmad. Nah, kalau kelompok belakang lihat gerakan tangan kiri Pak Ahmad. Oke? Oke, kita bareng dulu ya. Kalau tangan begini, hap. Kalau tangan begini, lu. Oke? Siap ya? Ulangi. Diam. Oke? Ya, siap. Yang bagian depan saja.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejarahnya ya. Nah sebelumnya Bapak akan menyampaikan beberapa pertanyaan, tapi nanti Bapak juga akan jelaskan ya. Sebetulnya apa sih tugas Rasul itu? Ya. Apa tugas Rasul sebagai Rasul ya? Yang kedua ada pertanyaan ya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad di muka bumi ini? Nah nanti Bapak jelaskan ya. Yang ketiga, kapan dan bagaimana Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Nah ini bahasan kita yang akan disampaikan pada hari ini. Jadi bagaimana sejarah diangkatnya Nabi sebagai Rasul. Nah anak-anakku sekalian, pengertian Nabi itu adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Jadi selain Nabi Muhammad tidak ada Nabi lain ya. Nabi terakhir ya, sebelumnya sudah masih ada, tapi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada Nabi terakhir, Nabi yang lain yang menyampaikan wahyu. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia. Nah, jadi tugas daripada seorang Rasul itu adalah utamanya adalah menyampaikan wahyu. Apa? Menyampaikan wahyu, ya. Menyampaikan wahyu, memberikan ajaran moral, ajaran hukum, dan juga petunjuk bagi umat manusia sesuai dengan wahyu yang diterima. Seperti itu ya. Jadi tugas Rasul ajaran moral yang baik, ajaran hukum yang baik ya bagi umat manusia sesuai dengan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selanjutnya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad di muka bumi ini, ya, di dunia ini, ya? Jadi sesuai dengan surat Al-Anbiya yang artinya kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi kenapa Rasul atau Nabi Muhammad yang diutus? Karena sesuai dengan surat Al-Anbiya ya, yang artinya kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kata Allah ya, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, oke. Selanjutnya ini materi intinya. Kapan dan bagaimana Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Ya. Jadi wahyu pertama Nabi Muhammad diterima pada tanggal 17 Ramadan ya, 13 tahun sebelum Hijriah. Ya, sebelum Hijriah. Melalui malaikat Jibril saat beliau berada di Gua Hiro. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro. Pada tahun ketiga masih hadirnya di Gua, khususnya di bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau diangkat menjadi nabi. Jadi anak-anak sekalian, sejarah bagaimana Nabi ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pada saat berdiam diri ya, uzroh di Gua Hiro, dan saat itu mendapatkan wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Halo. Hai. Ada yang hafal surat Al-Alaq 1 sampai 5? Kita bareng-bareng ya. Ikuti Mama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Duduk ya. Jadi kisah atau sejarah kerasulan atau kenabian Nabi Muhammad SAW, kita akan menjelaskan dulu bahwa Nabi Muhammad SAW itu berasal dari keluarga yang disegani, yang dihormati di kota Mekah, ya, yaitu dari suku Quraisy. Jadi Nabi Muhammad itu ya, berasal dari keluarga yang disegani, keluarga yang dihormati, ya, dan berasal dari suku Quraisy. Saat itu suku Quraisy dihormati oleh suku-suku yang lain. Dan keturunan dari Bani Hashim yang sangat dihormati pada saat itu. Nah, pada saat diasuh oleh pamannya, ada yang hafal paman Nabi Muhammad siapa? Abu Thalib, ya betul. Jadi pada saat diasuh oleh pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad itu mendapatkan amanah membantu menyediakan air bagi orang yang datang ke Ka'bah saat itu ya, untuk pemujaan berhala. Saat itu masih Ka'bah itu masih digunakan untuk menyembah berhala. Kenapa? Pada saat itu Ka'bah itu masih dikelilingi oleh patung-patung berhala. Nah, saat itu Nabi Muhammad SAW ditugasi sebagai, ya, kisah sejarahnya sebagai memberikan atau menyediakan air bagi yang datang ke berhala. Tapi walaupun demikian, Nabi Muhammad tidak ikut serta berupacara berhala itu. Maka Nabi Muhammad sering bertabakur, uzlah, ya, mengasingkan diri ke Gua Hiro. Jadi mengasingkan diri, uzlah itu mengasingkan diri. Berpikir bagaimana umat saat itu jangan sampai, halo, jangan sampai menyembah berhala kembali. Jadi risau Nabi Muhammad itu melihat kelakuan umat saat itu, ya, yang sebagian besar adalah penyembah berhala, belum mempercayai ketauhidan Allah, belum mempercayai adanya Allah. Ya siapa? Simpan ya. Oke. Tujuan dari pada Nabi Muhammad mengasingkan diri, uzlah yang bertabakur di Gua Hiro itu, ya, biar konsentrasi, ya. Kalau Muhammad bilang tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, ke atas, tepuk empat, tepuk lima, ya, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk keempat, tepuk lima, tepuk lima dua kali, bangga, bangga. Kita lanjut ya, nanti dilanjut ya. Jadi kondisi Gua Hiro itu ternyata menurut sejarah itu adalah sempit dan gelap, ya. Jalan menujunya pun sangat licin dan terjal. Jadi hanya orang yang memiliki keberanian dan keteguhan hati yang mampu memasuki gua itu. Pada saat bertabakur, ya, Nabi Muhammad itu membawa bekal makanan dari rumah supaya dapat tinggal lebih lama
dibacakan al yang tadi kita dibacakan ya. Oke, kita baca lagi sekali lagi ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima dua kali. Terima kasih. Ayo kita belajar. Siap? Oke. Tadi yang pertama Pak Ahmad menjelaskan tentang wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi suratnya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Oke. Selanjutnya wahyu yang kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi cerita daripada pendapatan wahyu yang kedua Nabi Muhammad ya. Saat itu setelah mendapat nasihat dari Waraqah bin Nawfal, Nabi Muhammad berharap menerima perintah selanjutnya. Ya, Nabi Muhammad berharap bahwa ada wahyu berikutnya dari wahyu yang sudah pertama tadi. Namun beberapa hari lamanya wahyu berikutnya tidak kunjung datang. Ya, yang diharapkan itu tidak kunjung datang juga. Nah, Nabi Muhammad merasa cemas dan sedih. Beliau mulai ragu dengan apa yang dialaminya itu. Beliau pun selalu datang ke Gua Hiro sebagaimana kebiasaannya. Nah, dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan Haqqatul Wahyi, ya. Masa bersalahnya wahyu. Kalau jadi wahyu pertama dengan wahyu kedua itu ada jarak yang cukup lama yang disebut dengan Haqqatul Wahyi atau masa berselang turunnya wahyu. Nah, namun ketika Nabi Muhammad sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh dari langit. Suara itu makin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Jadi saat itu, saat beliau berjalan, ada suara bergemuruh dari langit dan mengatakan, "Ya Muhammad, engkau utusan Allah." Jadi itulah tanda-tanda wahyu yang kedua akan turun pada Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad merasa takut sekali mendengar suara itu. Beliau sudah pulang dan minta diselimuti seperti dahulu. Ketika sedang berselimut, suara tadi ternyata datang lagi.
hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkan pakaianmu, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Jadi wahyu tersebut adalah surat Al-Mudaththir, orang-orang yang berselimut. Jadi Allah perintahkan, hai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan dan agungkanlah Tuhan, besarkan Tuhan bahwa Allah Maha Agung, Maha Besar. Hai, ini bagus ya. Jadi, anak-anak sekalian, dengan turunnya wahyu yang kedua ini, ayat inilah yang mula-mula memberitakan Nabi Muhammad SAW menyeru manusia kepada agama Allah. Jadi, dengan demikian, mulailah masa permulaan dakwah agama Islam. Jadi, dengan turunnya wahyu yang kedua ini, Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada manusia saat itu, kepada umatnya, untuk menyembah hanya kepada Allah. Dan dimulailah permulaan dakwah Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Hai. Jadi dakwah Nabi, bisa lihat ini? Bisa lihat nggak? Jelas nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke, jadi penyebaran agama Islam atau dakwah Islam di Mekah itu yang pertama adalah secara rahasia atau secara tersembunyi, sembunyi-sembunyi, ya. Nabi Muhammad menyebarkan agama itu secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Dan yang kedua adalah secara terbuka saat di kota Mekah. Nah, menurut sejarah secara rahasia itu yang pertama, ya, yang Nabi Muhammad sampaikan dakwah Islam itu adalah kepada keluarga dan sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Halo. Hai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Jadi secara rahasia dakwah Nabi yang pertama beliau menyampaikan
ke sejarah kebudayaan Islam tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan menerima wahyu pertama sedangkan Al-A'raf yang wahyu yang kedua surat Al-Yasin. Nah setelah itu barulah